Oke, kita sudah record ya. Mohon maaf, saya agak molor sedikit karena ada kendala di luar ya, non teknis yang terjadi. Jadi pertemuan kita memang yang biasanya di pukul 19.00 waktu setempat, tapi agak molor sekitar 30 menit karena memang ada kegiatan saya di luar ya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan kakak-kakak hadir di ruang virtual kali ini. Bisa dengar suara saya? Bisa. Bisa, Kak. Jadi terima kasih karena memang banyak sekali kendala dan alhamdulillah kakak-kakak bisa bersua lagi dengan saya di modul 1.6 titik 5 ya 1.5 dengan sudah pertemuan ke-7 kalau tidak salah. Ya. Jadi saya mengucapkan salam dulu, salam dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual kali ini. Ya baik kakak, saya langsung next saja ya. Kesepakatan kita jelas ya. Ini selalu saya sampaikan ke kakak-kakak, saya selalu mengingatkan ulang terus kepada kakak-kakak karena memang notabene dalam ruang virtual ini kita ada suatu kesepakatan bersama. Ya, jadi kesepakatan ini sudah kita kita tetapkan ya. Yang pertama yaitu menyalakan kamera. Jadi kita menyalakan kamera on cam. Terus yang berikut mematikan mikrofon ya. Mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, terus klik raise hand sebelum bertanya kakak-kakak. Jadi kalau misalnya mau ingin bertanya atau berdiskusi, klik raise hand dulu seperti itu. Dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Apabila ada kakak-kakak yang mungkin terkendala dengan jaringan, mematikan kamera, mungkin ada gangguan teknis dan itu hal yang wajar kakak-kakak ya, karena saya juga melihat dari kondisi yang sekarang yang ada memang bulan Oktober ini cuacanya memang musim hujan, jadi jaringannya memang terkendala. Jadi banyak yang bilang, Kak saya matikan kamera karena memang susah sekali mau akses ke virtual ya. Jadi intinya di sini kita saling memberikan toleransi lah seperti itu ya. Oke kakak-kakak, kita next ya. Ya, jadi ini, halo Bapak Ibu, tujuan sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kira-kira kakak tahu toh tentang Ki Hajar Dewantara? Siapa sih si Ki Hajar Dewantara ini? Ya, kalau di dalam pendidikan sudah logonya itu yang Tutwuri Handayani itu. Tutwuri. Ya. Ingat Sostung Tulodo. Jaringan baru apa lagi? Ada yang bisa? Ya. Nanti kita sampaikan ya. Yang kedua yaitu peserta mampu memahami, mengembangkan kurikulum PJOK. Nah ini ya. Jadi kakak-kakak harapkan mampu di samping memahami kemudian mengembangkan kurikulum PJOK. Ya, saya yakin dan percaya kakak-kakak sudah lama ya, sudah mungkin berpengalaman bagaimana kita melihat atau menganalisis sejauh mana kurikulum PJOK ya. Yang berikut, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, seperti apa ini backward design ini? Nanti itu kita akan bahas ke depan ya. Kita akan bahas ke depan. Oke kakak-kakak, di slide berikut ini kita agenda sesi kita kali ini. Yang pertama yaitu tentang backward design ya.
apa sih backward design ini? Yang berikut pengembangan kurikulum PJOK. Ya, kalau bicara pengembangan berarti ada satu produk yang kita akan hasilkan. Dan produk itu akan kita analisa sejauh mana hasil dari produk ini. Ya, sejauh mana responsif dari produk ini. Apakah kita sukses atau tidak. Saya yakin dan percaya kakak-kakak kalau bercerita tentang pengembangan, ya kakak-kakak bisa menganalisis sejauh mana tingkat hasilnya itu, hasil produk itu. Kalau bicara hasil belajar, ya hasil belajar PJOK seperti itu. Yang berikut pemikiran KHD dan kurikulum merdeka. Ya, memang ya kita dari guru penggerak, dari IKM sampai dengan ini peningkatan PKG PJOK itu selalu ditekankan pemikiran-pemikiran KHD yang notabene yaitu kita harus menghamba pada murid. Bagaimana menghamba pada murid? Kita selalu memfasilitasi, ya. Kita selalu memberikan ruang buat murid, tapi dikontrol karena memang menurut KHD itu anak itu lahir dengan sudah ada samar-samarnya. Tinggal bagaimana ya lahir dengan kertas kosong yang bersamar-samar seperti itu. Tinggal bagaimana kita mengarahkan, ya. Bagaimana kita memperlihatkan samar-samar itu seperti itu. Baik ya, kita next ya. Nah ini di aktivitas pertama kakak itu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Jadi sudah saya sampaikan tadi mengenai pengembangan dengan metode backward design. Jadi ada tujuan-tujuan pembelajaran kakak-kakak yang kita akan selalu analisa. Ya, apakah dia bagus, apakah dia termotivasi hasil belajarnya dan seterusnya seperti itu. Nah, ini kakak-kakak. Menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Jadi kita diskusi nih. Ayo. Kalau yang mau di kolom chat silakan. Oke, silakan. Silakan Kak Yaya. Izin Kak, terima kasih. Kalau untuk saya pribadi, pemahaman saya tentang kurikulum PJOK itu baru di tingkat 7 Kak. Jadi masih ada beberapa yang saya belum kuasai dan pahami. Terima kasih. Oke. Oke, ada lagi? Silakan Kak Maskun. Iya Kak, terima kasih. Sama Kak, kalau saya dari rating ini atau skala yang diberikan, mungkin saya 6, bukan saya pesimis tidak, tapi saya lemahnya di administrasi atau perangkat-perangkat. Ya. Iya. Terima kasih Kak. Ya. Ayo, yang lain. Kalau misalnya belum bisa bersua dalam raise hand, bisa di kolom chat. Ya. Bisa ditulis di kolom chat. Kira-kira dari 1 sampai 10 pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK itu berapa? Ya. Kalau ada yang bilang saya 1 Kak, nah, silakan kakak-kakak. Silakan kakak, ayo. Di kolom chat ya. Kalau saya kemarin sebelum mengenal backward design ini, sebelum saya memahami berbagai macam dinamika dalam pembelajaran PJOK, itu kalau bicara administrasi sama dengan Kak Maskun tadi. Ya, malah saya punya 5. Kalau Kak Maskun masih unggul 6, saya 5. Memang 5. Ayo. Oke, silakan Kak Selvi. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk
pemahaman tentang kurikulum PJOK ini saya masih berkisar di antara 5 sampai 7. Itu tentang pemahaman cukup, namun masih ada beberapa konsep yang belum jelas. Terima kasih. Oke. Ya, kasih jempol-jempol dulu ya. Jadi Kak Servi ini dia bikin satu pemetaan dari 5 sampai 7. Berarti istilahnya ini kadang kalau dia ada mood 7, kalau tidak mood 5. Jadi main di 5 dan 7. Tapi secara untuk berkembangnya itu ya, untuk memahami itu belum muciki sampai 10. Seperti itu Kak Servi ya. Jadi kalau cuma sampai di 7 ya sampai di situ saja. Berarti dari tingkat bagaimana administrasinya sampai di 7. Ya, 8, 9 dan 10 tingkatannya belum mencukupi dicari, ya, mungkin belum dicari atau bagaimana belum ikuti kegiatan seperti ini pengembangan dan seterusnya sehingganya masih dalam itu. Oke, dari Kak di kolom chat dari Kak Irman saya kasih off kamera. Oke. Kendala ya. Oke, tidak apa-apa Kak Irman. Kak Sela, kalau saya dari skala 1 sampai 10, pemahaman kurikulum PJOK saya 5 Kak, karena masih banyak yang belum saya ketahui, terutama tentang administrasi Kak. Oh ya, rata-rata administrasi ya, administrasi tentang mungkin RPP ya, RPP atau modul dan seterusnya. Kak Irman saya 6. Oke Kak Irman. Ya. Oke Kakak. Memang ya kalau kita bicara tentang pemahaman kita tentang kurikulum PJOK itu rata-rata orang-orang anak-anak guru-guru PJOK itu lebih mengedepankan bagaimana membuat anak menyenangkan di lapangan dulu. Seperti itu. Kalau bicara administrasi belakangan. Karena memang orang-orang PJOK itu biasanya seperti itu ya. Yang menurut saya karena saya lihat dari apa yang saya lihat di lapangan seperti itu. Ya ini kakak ya. Ini apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan jawab di kolom chat atau yang bisa raise hand silakan. Kita banyak berdiskusi kali ini. Ayo kakak. Apa sih tujuan dari silakan Kak Yaya. Kak, kalau dari saya tujuan pembelajaran PJOK di sekolah itu lebih berpusat adanya itu pembentukan fisik dan mental untuk peserta didik Kak. Oke. Jadi tujuannya untuk mental ya, lebih ke arah mental peserta didik seperti itu. Mental dan pembentukan fisik Kak. Pembentukan fisik. Oke, ada lagi. Ayo. Ada lagi? Di resen kakak. Jadi kalau menurut Kak Yahya, apa sih tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah? Ya, tujuannya yang pertama pembentukan fisik. Ya, seperti apa sih pembentukan fisiknya? Oke, silakan Kak Sela. Ayo. Kalau menurut saya tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah itu dia bisa untuk mengembangkan anak secara keseluruhan maupun dari segi fisik, mental yang tadi kayak ada bilang, serta bisa untuk membentuk emosional, intelektual dan kesehatan untuk peserta didik. Oke, ya. Jadi lebih spesifik lagi ya. Silakan Kak Servi. Ayo. Nah, tujuan dari adanya pembelajaran PJOK itu adalah untuk membangun kemampuan gerak peserta didik dan meningkatkan kebugaran jasmani. Terima kasih. Ya, luar biasa. Oke, yang lain kalau ada yang di kolom chat.
Tidak ada ya? Oke, saya bisa menangkap apa yang disampaikan oleh kakak-kakak yang intinya tadi ada kata kunci dari Kak Yahya yaitu pembentukan fisik dan mental. Ya, itu juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Kak Sela dan Kak Servi. Ya, jadi lebih ke arah bagaimana bugar, ya kan? Bagaimana anak-anak itu yang tadinya dia tidak bugar atau loyo-loyo atau kurang bersemangat dalam aktivitasnya, ya dari Kak Irman ya, dari Kak Irman memelihara kesehatan, ya, memelihara kesehatan atau menyadarkan pentingnya menjaga kesehatan tubuh melalui aktivitas fisik yang teratur, ya, memang ya. Jadi sama ya, sudah senada dengan yang dikatakan oleh teman-teman, luar biasa. Memang ya, kalau kita bicara dengan tujuan pembelajaran PJOK di sekolah, ya, kita kaitkan dengan metode dengan pembelajaran kemarin yang sudah kita pelajari. Yang pertama yaitu bagaimana anak-anak itu bergerak dulu. Ya, kita bergerak sepanjang hayat. Karena di 2045 nanti itu Indonesia itu masuk pada Indonesia emas, ya, generasi emas. Generasi emas itu ya tentunya kita lihat dari materi-materi kemarin. Ya. Tujuan utama kita dalam pembelajaran PJOK, ya, pembelajaran PJOK di sekolah itu sudah pas apa yang disampaikan oleh kakak, yaitu pembentukan fisik atau gerak atau dan seterusnya, ya. Masalah prestasi ini itu kita bukan sampingkan atau apa, dia nanti akan berbawaan, dia akan nanti ikut bersama-sama seperti itu, ya. Jadi kita berharap seluruh siswa ini dia bergerak, ya, bergerak. Seperti apa dia bergerak? Ya, dengan menerapkan berbagai macam metode pembelajaran, berbagai macam kurikulum, ya, bukan kurikulum, berbagai macam trik dan strategi pembelajaran KKK melalui kurikulum yang ada seperti itu. Dan saya sangat bangga dengan kurikulum sekarang. Kenapa? Bukan bebas, bukan dalam artian bebas, akan tetapi kita sebagai guru PJOK selalu melakukan pengembangan dalam bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. Bagaimana meningkatkan siswa yang bergerak sepanjang hayat, yang selalu bergerak, yang merdeka bergerak, ya. Tidak ada lagi yang merasa kayak adil gender kemarin yang besar terus dia malu-malu, terus ada juga yang merasa wah saya takut ikut yang ini, ya. Ada juga yang merasa cuma laki-laki saja Pak, perempuan jangan, seperti itu. Nah, kemarin kita membahas materi-materinya dan saya berharap itu sudah kita bisa kuasai melalui apa yang akan kita sampaikan melalui backward design. Jadi kita sudah analisa, kita sudah asesmen, kita sudah merefleksikan juga diri kita, ya, dalam bagaimana kita menerapkan pembelajaran sehingganya muncullah ini, ya. Jadi tujuan sebenarnya ini sudah kakak sampaikan, baik itu kebugaran, fisik, mental, dan seterusnya. Dan itu sudah ada di materi kemarin. Seperti itu kakak. Ya. Ini kakak. Ya. Jadi menurut capaian pembelajaran PJOK dalam kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga itu bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi. Kita sudah belajar kemarin kan? Nah, keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Iya kan? Jadi ini. Jadi kita harus mengembangkan dan menerapkan serta mengevaluasi. Ya. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif, ya, secara jasmani. Jadi aktif dulu, bergerak dulu, seperti itu. Ya. Semua harus merasakan seperti itu.
baik yang disabilitas, yang perempuan, yang merasa malu-malu, yang mentalnya kemarin kalah mental atau apa itu, ya, itu harus bergerak, ya, memilih gaya hidup dan sehat secara aktif. Yang ketiga yaitu membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional, ya, melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim atau teamwork, dan inklusivitas, ya. Inklusivitas kita sudah belajar kemarin, ya, itu yang bullying dan seterusnya, ya kan, itu yang kita jaga Iya. dari segi mental. Jadi harus ada mental kerjasama. Anak-anak itu kita selalu lakukan, mereka selalu bekerja sama, baru selalu fair play, ya, menerima kekalahan, ya. Kalau kemarin timnas Indonesia dan Bahrain, kalau orang yang menganalisa memang semua kecewa, ya, termasuk saya kecewa dengan skor kemarin. Tapi setelah saya analisa ada mungkin pemahaman sendiri dari wasit, ada mungkin kecurangan sendiri dari, tapi melihat dari situ ya kita serahkan kepada investigasi seperti itu. Nah, yang berikut ini menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Sekali lagi kita tekankan, bergerak sepanjang hayat. Aktivitas jasmani sepanjang hayat, ya, sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi ini, kalau anak-anak ini sudah tujuannya ini sudah tercapai kakak, saya yakin dan percaya anak-anak itu bukan dari segi dia olahraga berprestasi, tapi minimal di saat dia siap kerja 2045 nanti atau 2000 dan seterusnya ke depan, itu mereka sudah siap kerja. Karena apa? Fisiknya bagus, bugar, dan sehat. Iya kan? Seperti itu. Sehingga untuk range bekerja selama 5 jam atau 6 jam dan seterusnya 8 jam itu terpenuhi. Seperti itu. Yang berikut kakak. Ya, mari kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand kakak-kakak untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak. Ya, jadi yang pertama saya next ya. Ini terlepas dari kurikulum apapun, ya, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Ayo kakak-kakak. Ayo. Ada yang bisa? Bisa di kolom chat kakak-kakak, bisa juga rasain. Ya. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran? Ya, dan menjadikannya sebagai acuan. Tujuan mata pelajaran kakak-kakak. PJOK. Ya. Terlepas dari kurikulum. Apakah selama ini kakak sudah memahami tujuan PJOK? Dan sudah menjadikan sebagai acuan? Ayo. Oke, silakan Kak Yaya. Mungkin kalau untuk saya memahami dengan baik tujuan mata pelajaran, kalau untuk memahami sepenuhnya belum enggak. Terus untuk dijadikan sebagai acuan, mungkin kalimat ini baru kali ini saya dengar. Jadi acuannya itu seperti apa? Jadi saya juga belum paham acuannya untuk dari segi prestasi atau perkembangan anak atau apa. Jadi saya juga baru dengar untuk acuan untuk sebagai acuan saya pribadi atau untuk peningkatan mutu pendidikan. Saya juga belum tahu kak. Jadi belum saya kalau saya pribadi belum saya jadikan sebagai acuan. Oke, terima kasih Kak Yahya. Ada lagi? Ayo.
Ayo, silakan. Jadi terlepas dari kurikulum apapun ini ya, saya tidak menerapkan ini IKM, K13, dan seterusnya. Kita bicara ya kurikulum lah. Ya, terlepas dari kurikulum apapun. Ya. Apakah Bapak Ibu sudah memahami dengan baik mata pelajarannya dan menjadikannya sebagai acuan? Artinya orang tidak bahas tentang kurikulum KTSP, orang tidak bahas IKM, orang tidak bahas K13. Ya. Karena ini kan bicara tentang kurikulum ini tentunya ini sudah diramu dan dianalisa juga oleh pemerintah ya. Jadi kalau ada yang bilang wah yang di IKM ini sama dengan kurikulum kemarin yang tahun berapa kalau tidak salah. Ada kayak P5 itu proyeknya. Ya, lalu juga ada seperti itu ya. Artinya kan kita tidak terlepas dari kurikulum itu. Apakah kakak sudah memahami tujuan mata pelajaran? Oke, silakan. Ya. Ya, untuk memahami dengan baik dari tujuan mata pelajaran menjadikan sebagai acuan. Nah, dalam pembelajaran PJOK, nah untuk tujuannya ini yaitu mengembangkan aspek fisik, mental, dan emosi peserta didik. Dan untuk menjadi acuan untuk dari semua kurikulum yang dari K13 sebelum K13 ini apa Kak? 94. KTSP, Kurikulum Satuan Pendidikan. Ya. Iya, KTSP, K13. Nah, untuk dengan tujuan ini tujuannya sama. Dan menjadi acuan, nah untuk menjadi acuan ini untuk acuan dari mapel lain atau hanya untuk PJOK enggak? Ya, terima kasih. Oke. Ayo, ada lagi. Ya, silakan Kak Maskun. Ayo. Mik Kak Maskun, mik. Ya, terima kasih Kak. Kalau saya langsung saja, kalau saya di bidang SD itu Kak, di sekolah dasar, itu apapun yang menjadi kurikulum baru atau kurikulum yang lama, itu yang saya jaga itu dalam mata pelajaran itu adalah gerak dasar dengan baik. Itu yang saya jaga. Gerak dasar yang baik yang saya jaga. Dan untuk menjadi acuan ini juga saya jaga, bingung juga sama dengan Kak Yahya. Itu Kak, terima kasih. Ya. Oke, baik, terima kasih apa yang disampaikan oleh kakak luar biasa ya. Saya kasih aplaus buat kakak. Memang ya kita bicara terlepas dari kurikulum apapun ini. Saya tidak bahas tentang IKM, saya tidak bahas tentang K13, saya tidak bahas tentang kurikulum-kurikulum sebelumnya. Akan tetapi bagaimana kita memahami dengan baik tujuan pembelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Ya. Jadi tujuan mata pelajaran ini kakak, kita sudah dibentuk kakak. Kita akan membentuk ya. Yang notabene kita misalnya dalam pembelajaran PJOK. Ya, tujuannya PJOK berarti ya bergerak, bugar, fisik, mental, ya, teknik, berprestasi. Ya. Tinggal bagaimana kita kembangkan, tinggal bagaimana kita analisis dan kita kembangkan. Ya. Kalau bicara tentang fisik berarti kita tujuan mata pelajaran itu ya mensano in corpore sano. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Bagaimana kita menciptakan tubuh yang kuat dengan mental yang bagus, ya. Berarti mata pelajarannya apa? PJOK. Tujuannya sudah kita kita sudah pahami seperti itu. Nah, bagaimana kita menjadikannya ini sebagai acuan? Ya, tentunya acuan ini mengenai bagaimana program-program yang sudah ada di dalam kurikulum itu. Kalau kita bicara tentang kurikulum K13, acuannya berarti ada berapa kalau tidak salah 4. Ada kompetensi inti dan kompetensi KI dan KD. Ya, seperti itu. Ini acuannya. Lalu acuan-acuan yang sudah dibentuk oleh
berbagai macam analisa dari pemerintah. Nah, misalnya kalau tidak ada acuan seperti itu, ya kita kalau ngajar biasa saja. Pokoknya kalau macam Kak Husain bilang, pokoknya kalau dia tidak mampu mobarol, tambah satu orang mobatol, begitu kan? Nah, kalau kita lihat terlepas dari kurikulum itu masuk di kurikulum mana? Ya, apakah di kurikulum dan seterusnya? Ya, saya tidak bahas tentang kurikulumnya, tapi yang jelas kita harus melihat acuannya. Nah, kalau di IKM itu, kalau orang yang tidak mampu seperti itu, ya ada wadah tersendiri. Nah, ini kan akan bergeser, ya, akan bergeser. Nah, yang tentunya acuan-acuan ini ya yang sudah ditetapkan, yang sudah melalui analisa-analisa. Ya, kalau di K13 kemarin itu ada KIKD, mungkin kakak bisa paham ya. Kalau di KI itu kompetensi intinya seperti apa, ya, baik itu sosial dan emosional ya. Terus kompetensi dasarnya itu tentang bagaimana pengetahuan dan keterampilan, iya kan? Saya masih ingat itu karena saya kemarin instruktur K13. Jadi keterampilan dan pengetahuan. Di pengetahuan bagaimana, di keterampilan bagaimana. Memahami, menganalisis, terus mempraktekkan dan menggerakkan. Nah, kalau di IKM beda lagi. Ya, itu ada CP, capaian pembelajaran. Dari CP kita turun ke TP, tujuan pembelajaran. Jadi inilah sebagai acuan kita, ya. Dari tujuan pembelajaran ini kita akan bisa bentuk sebuah modul, kita akan bisa bentuk model strategi dan apa yang kita akan terapkan ke anak-anak, yang tentunya melalui asesmen. Jadi terlepas dari kurikulum yang kemarin-kemarin, kakak-kakak sudah bisa memahami kan? Yang tadinya di KTSP tidak ada asesmen, kita langsung bergerak. Ya, di K13 juga lagi bukan apa ya, ada KIKD-nya, di IKM ini ATP, ya, CP, ATP dan seterusnya. Ini akan menjadi satu perkembangan zaman, perkembangan pembelajaran, dan kualitas pembelajaran kita akan selalu bergeser ke hal-hal yang lebih baik lagi. Jadi itu ya, itu kakak. Nah, ini pertanyaan berikut. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kalau kita sudah bicara tadi, ada acuannya, ada mata pelajarannya. Nah, itu di luar konteks kurikulum. Kita tidak bicara kurikulum. Nah, sekarang kita masuk ke kurikulum merdeka. Apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ayo. Kalau di soalnya CP terbaru kan 2024. sudah. Nah, ada terampil bergerak, ada 4 elemen kalau tidak salah. Ada 4 elemen. Jadi itu. Nah, itu kalau di IKM. Ya, Kak Irman, iya. Kak Irman, ya. Jadi Kak Irman memelihara kesehatan, ya, pembelajaran. Kita sendiri yang menentukan tapi tidak lepas dari asesmen. Ya, berarti Kak Irman sudah memahami, ya, sudah mengarah ke IKM seperti itu. Karena selalu melakukan asesmen. Luar biasa Kak Irman. Nah, ini dalam konteks kurikulum merdeka. Ayo. Apakah tujuan-tujuan ini sudah bisa dicapai? Sudah ada. Ayo silakan. Ada yang bisa raise hand? Ayo. Dalam konteks kurikulum merdeka. Jadi kita sekarang sudah bicara kurikulum merdeka. Ya. Kira-kira apa apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ya, kalau kita bicara dari yang ini, mengenai dari ini. Tujuan mata pelajaran. Ya. Terus menjadikannya sebagai acuan. Kita kembali ke sini. Ya. Oh iya. Oh iya.
Ya, tadi. Oke. Ya. Kira-kira apa dalam konteks kurikulum merdeka? Apakah tujuan-tujuan itu sudah bisa dicapai? Ya, kita sudah mengenal capaian pembelajarannya, kita sudah mengenal tujuan pembelajarannya. Kalau kakak itu kalau menyusun modul ajar itu sudah melakukan menganalisa atau apa ya? Ya, menganalisa CP-nya. Kan tujuan pembelajaran itu kan kita bisa dapat dari alur tujuan pembelajaran. Ya, CP, TP, ATP, CP, TP, ATP. Ya bisa, karena IKN mengutamakan kebutuhan peserta didik. Ya, betul ya. Apa yang disampaikan oleh Kak Irman. Ya, jadi kakak, kalau kita memahami tujuan umum itu penting kakak. Jadi ini dalam konteks kurikulum, apakah tujuan kita bisa capai? Ya memang kita memahami tujuan umum itu sangat penting kakak. Ya, tentunya tujuan itu akan sebagai jadi acuan. Tujuan ini akan menjadi acuan bagaimana kita akan bermuara kepada pembelajaran. Seperti itu. Kakak bisa paham kan? Dari tujuan-tujuan ini, ya, dia akan bermuara kepada pembelajaran. Sama dengan apa yang disebut CP, alur tujuan pembelajaran. Ya, jadi CP, TP, tujuan pembelajaran, baru di alur tujuan pembelajaran. Nanti dia akan bermuara seperti itu. Nah, jadi di dalam konteks kurikulum merdeka, ya, tujuan-tujuan ini harus bisa dicapai. Yang tentunya itu yang kita sudah analisis, kita sudah analisa dan kita sudah kembangkan dan kita akan terapkan seperti itu. Ya. Jadi itu kakak. Ya ini. Nah ini next ya ini. Jadi memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Nah ini. Iya kan? Nah, untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP. Iya kan? Ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Ya, terlepas dari yang tadi. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ya ini. Ya. Jadi memang ya, kita harus memahami tujuan umum sebagai acuan untuk memahami muara akhir dari pembelajaran. Jadi untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP atau capaian pembelajaran. Ya, acuannya itu, capaian pembelajaran. Dan mempersilahkan guru. Kalau di kurikulum kemarin, saya tidak bahas yang siapkan kurikulum apa, tapi kurikulum kemarin mungkin tidak nampak ini. Mempersilahkan guru ya atau satuan pendidik untuk menurunkan dalam tujuan pembelajaran. Kalau yang kemarin tujuan pembelajarannya sudah ada, ya kan? Kalau ini kita sebenarnya bukan sudah ada, kita memang mirip-mirip juga. Kemarin juga kita bentuk tujuan pembelajarannya, tapi berdasarkan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar KIKD. Kalau ini dia lihat dari asesmen, dilihat dari capaian. Yang tadi capaian tampil bergerak dan seterusnya, ya, turun di dalam tujuan pembelajaran. Jadi sudah lebih leluasa lagi kita kakak supaya diharapkan guru-guru bisa mengembangkan apa yang ada di dalam sekolah itu seperti itu. Karena tentunya sekolah-sekolah kita ini berbeda-beda. Ada yang wilayah kota, pedesaan, gunung, pesisir dan seterusnya. Ya, kita lihat dari capaiannya. Karena capaian berdasarkan asesmen anak-anak ini sukanya begini-begini ya. Kita turunkan dalam tujuan pembelajaran. Seperti itu. Oke, next ya. Nah, ini bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Jadi saya mengantarkan kakak-kakak bagaimana menganalisa dan menyusun ya. Ini konteks dalam kegiatan kita ini menyusun kerangka-kerangka dalam pembelajaran seperti itu, kerangka-kerangka
modul ajar seperti itu. Jadi ini bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran itu langsung fokus pada materi atau aktivitas, ya, apa yang harus dilakukan murid. Iya kan? Jadi kalau kita lihat dari sini, ya, silakan apa yang ingin disampaikan kakak-kakak, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan ini benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena selama ini pengajaran itu langsung fokus di materi, iya kan? Atau aktivitas yang harus dilakukan murid. Kalau kakak nonton video saya di YouTube kemarin yang ikut Jambore GTK itu, saya sudah menggeser, ya, sudah menggeser dari yang tadinya lebih ke materi-materinya, tapi ini lebih bagaimana anak-anak itu dulu bergerak seperti itu. Mentalnya tersusun bagus, apa yang disampaikan oleh Kak Yaya, seperti itu, membentuk mentalnya. Oke, kira-kira ada yang ingin memberikan statement tentang slide ini? Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Ini sudah masuk di strategi-strategi nih kakak. Ayo. Karena seringkali pengajaran ini langsung fokus di materi. Ya Kak Maskun ya? Kalau Kak Maskun mengajar, bagaimana Kak Maskun? Terkait dengan Ya, Kak. Ayo. Ya, Kak. Oke, silakan. Kalau Ya. Kak Maskun mengajar bagaimana? Saya mau dengar dulu sejauh mana Kak Maskun kalau mengajar. Iya, rinciannya kalau saya modul seterusnya. Ayo. dari modul, Artinya apakah Kak Maskun itu langsung ke materinya? Karena kan biasa kalau di modul itu langsung kalau saya kemarin sempat praktek itu kemarin, dan sekarang itu saya sudah buat. Kemarin itu saya buat musat modul, kemudian saya buat video aksi nyata pembelajaran PJOK, itu saya terapkan di modul itu dalam praktek. Saya awali dari saya berbariskan anak-anak, kumpulkan anak-anak, kemudian peserta didik ini saya ajak satu untuk pimpin doa. Setelah itu saya absensi. Setelah yang peserta didik yang satu ini pimpin doa, saya gantian lagi. Saya ganti satu peserta didik untuk pimpin pemanasan. Setelah pemanasan ya gantian. Kemudian saya berikan materi kegiatan inti. Dari kegiatan inti saya terangkan bahwa materi hari ini seperti ini. Kemudian saya tanyakan kalau ada peserta didik pernah lihat permainan seperti ini atau sudah pernah mencoba bermain permainan seperti ini. Kalau ada salah satu peserta didik mencoba mengangkat tangan, saya coba panggil dia untuk mempraktikkan gerakan apa yang dia pernah lihat, apa yang pernah dia buat. Itu setelah itu kegiatan saya buat kelompok, misalnya 2 atau 4 kelompok, itu saya buat satu gerakan kelompok. Setelah itu saya tutup dengan pendinginan atau cooling down. Setelah itu salam. Asesmen dulu. Setelah itu asesmen. Setelah pembelajaran ini saya asesmen. Setelah asesmen saya penutup pendinginan atau cooling down. Setelah itu doa. Terima kasih. Oke. Tujuan pembelajarannya apa Kak? Tujuan pembelajaran ketika itu waktu saya buat bagaimana tujuan pembelajaran, mempraktekkan gerak dasar melempar dan menangkap bola dalam permainan bola kasti. Siswa mampu mempraktek atau mampu memahami atau mampu mengidentifikasi, seperti itu kan? Iya. Lebih ke arah mana dia mempraktikkan? Berarti unjuk kerjanya, keterampilannya. Seperti itu Kak Maskun, kalau saya analisa dari apa yang Kak Maskun lakukan, seperti itu. Jadi anak-anak ini lebih mengarah dia mempraktekkan atau unjuk kerjanya.
Nah, dari Kak Irman, ini chat dari Kak Irman mengenai tujuan kurikulum kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Ya, seperti itu. Ya, jadi kakak di IKM ini kakak kita bukan istilahnya bebas-bebasnya, tidak. Artinya kita sebagai guru PJOK selalu melakukan inovasi-inovasi pengembangan dalam pembelajaran. Ya, kalau kemarin kan kita ada acuannya, ya toh, acuannya misalnya kayak apa yang disampaikan oleh Kak Maskun, tujuan pembelajaran mampu bergerak, mampu memahami. Nah, itu sudah ditetapkan dari kompetensi dasarnya, kaitannya dari kompetensi intinya. Artinya turunannya seperti itu, baru muncul ke silabus dan seterusnya. Nah, di IKM kakak akan selalu melakukan inovasi. Apa yang disampaikan oleh Kak Irman dalam chat. Jadi menyesuaikan pembelajaran ya dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Ya. Nantinya di backward design ini ya, tujuan pembelajaran yang kita lakukan, yang kita terapkan, nah, akan nampak dia kakak. Ya, akan nampak. Dia akan muncul seperti itu. Kalau misalnya tujuannya hanya terampil bergerak, ya terampil bergerak melalui capaian pembelajaran. Seperti itu. Ya. Oke. Next. Ini yang kita akan kita akan kembangkan kakak. Kita akan pahami kakak. Yaitu proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Jadi backward design ini atau desain dalam pembelajaran ini ya, ada 3 kakak. Yang pertama kita mengidentifikasi capaian pembelajaran. Sudahkah kita mengidentifikasi capaian pembelajaran? Ya. CP 2024 sudah turun kakak. Ya, kita identifikasi. Oh, kalau ini terampil bergerak, dia masuk di mana? Ya, kebugaran atau di mana? Ya. Sampai sekarang saya selalu menganalisis. Terus terang ya, saya selalu menganalisis capaian pembelajaran. Karena yang di elemen-elemen itu, saya tidak melihat cabang-cabang olahraga apa. Kalau kakak pahami CP yang kemarin yang 2024, saya tidak melihat kalau sudah dapat tahu di sepak bola. Oh ini materi sepak bola. Oh ini materi bola voli. Kalau di kurikulum sebelumnya atau di CP sebelumnya di IKM itu sudah ditetapkan sepak bola ada ini. Bola voli seperti ini capaiannya. Bulu tangkis seperti ini. Kalau ini tidak, hanya muncul 4 elemen tampil bergerak, tapi kita tahu ini masuk dari bab berapa, ini materi bab berapa. Nah, itu ternyata kita harus mengidentifikasi capaian pembelajaran. Kita harus mengidentifikasi capaian pembelajaran kakak. Seperti apa yang disampaikan oleh Kak Irma, ya, harus melakukan harus menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Iya kan? Seperti itu. Yang berikut yang kedua, menentukan metode penilaian. Oke, kira-kira yang kedua ini metode penilaian, ada yang bisa memberikan statement bagaimana kakak menilai anak-anak, menilai murid. Ayo, kalau Kak Maskun tadi ada asesmen, ya, ada asesmen. Tapi model asesmennya seperti apa? Nah, ada metode penilaian. Oke, silakan Kak Maskun. Ya Kak, kalau saya lihat asesmennya atau cara penilaiannya itu kalau di data saya sudah pegang asesmen. Nah, baru saya tanyakan, coba siapa yang bisa menangkap bola dengan baik atau melempar bola dengan baik. Saya cuma lihat menilai cara menangkapnya dan cara melemparnya. Itu saya bisa menilai Kak. Itu yang seperti saya lakukan. Iya Kak. Oke. Jadi lebih ke arah unjuk kerja. Ya, lebih ke arah ke unjuk kerja. Ya.
Refleksi itu termasuk asesmen kakak? Kakak sudah melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran atau di awal pembelajaran atau di pertengahan pembelajaran? Ada. Ah, itu merupakan penilaian atau tidak? Penilaian. Ya, Penilaian. karena ada umpan balik. Ya. Umpan balik siswa. Ya, itu. Jadi itu termasuk kita menentukan metode penilaian, kakak. Ya. Jadi ada berbagai strategi, ada berbagai macam yang harus kita cantumkan dalam Modul untuk penilaian seperti itu. penilaian. Banyak metode penilaian. Ya, kalau saya kemarin itu di video kemarin penilaiannya hanya berbentuk emot. Ada smile senyum, ada Marah. marah dan seterusnya. Ya, kita bisa melihat, oh itu refleksi ke kita, refleksi ke pembelajarannya. Tapi bagaimana kita merefleksi penilaian terhadap mereka? Ya ada ahli, saya menetapkan ada ahli-ahli yang memang sudah saya cantumkan itu penilaiannya secara teman sejawat atau penilaiannya ya yang tidak tahu kita ada yang tahu dia yang melihat. Oke, oh ini sudah sesuai Kak, sesuai Pak, begini-begini. Nah, setelah dia lihat ya dia kasih umpan balik lagi ke temannya. Oh, saya punya seperti ini. Nah, jadi ada interaksi istilahnya. Penilaian teman sejawat. Jadi ada interaksi antara teman yang satu dengan teman yang lain. Nah, itu merupakan metode penilaian. Dan masih banyak lagi metode-metode penilaian. Ada yang dia menggunakan aplikasi, ada metode penilaiannya dia menggunakan nanti di akhir dia nilai kayak Kamaskun, dia lihat gerakan-gerakannya. Ya itu. Jadi bagaimana kita menentukan metode-metode penelitian. Yang kemarin kalau bicara kurikulum-kurikulum yang sebelumnya atau kurikulum Merdeka juga pernah ada yang di awal itu sudah ada, ya sudah ada. Tinggal kita ini tentukan dia punya penilaian. Tinggal kita desainnya sudah ada, tinggal kita nilai. Kalau ini kita bebas, kita menentukan metode penilaian yang tentunya kita analisis dulu, kita identifikasi dulu capaian pembelajarannya seperti apa. Seperti itu. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi kita rencanakan dulu ya, pengalaman belajar dan strateginya seperti itu. Yang notabene yang ketiga ini ya sudah ada identifikasinya, sudah ada menentukan metode penilaian. Jadi alurnya sudah tercapai seperti itu. Nah, ini proses backward design. Jadi backward design ini istilahnya kita melakukan backward design ini tercantum 3 ini. Mengidentifikasi, menentukan metode, merencanakan seperti itu. Jadi kita identifikasi, kita tentukan dan kita rencanakan strategi pembelajarannya. Seperti itu. Oke, next kakak. Ini pesan kunci dari backward design kakak. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Itu yang disebut dengan backward design. Sudah sesuai tidak kakak-kakak? Ya, materi sepak bola. Tujuannya sudah kita buat. Ya, siswa memahami, menganalisis atau mampu mempraktekkan. Ya kan? Sudah terjadi proses dalam pembelajaran. Kita melakukan metode penilaian misalnya menggunakan teman sejawat. Ini kan susunannya kan? Susunannya seperti ini. Nah, ini backward design. Capaiannya sudah kita inginkan, capaiannya anak-anak terampil bergerak. Ya. Sudah berkembang sesuai harapan dan apalagi asesmen. Belum berkembang. Ya kan? Belum berkembang dan berkembang sesuai harapan. Jadi penilaian-penilaian sudah ada. Kalau bicara 190 tinggal konversinya saja. Kalau bicara nilainya tinggal konversinya saja ke ke kata-kata yang tadi itu. Jadi seperti itu. Ya. Jadi backward design juga pada akhirnya dia membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran
dan penilaian. Itu istilah dari backward design kakak. Jadi kalau misalnya ada di luar sana, saya mau pakai susunan backward design. Seperti apa itu backward design? Ya ini, ya, dia tujuannya akan selaras dengan pembelajarannya dan metode penilaiannya. Nah, siapa yang menentukan itu? Ya kita sendiri kan. Kita buat dia. Tapi ada capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan seperti itu. Paham ya? Oke, berikut di aktivitas 2 itu penyusunan program PJOK. Kalau bicara program PJOK, saya yakin kakak mampu ya kalau bicara program PJOK. Nah, ini kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar? Definisi di bawah ini. Ini kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ayo kakak. Ini benar atau tidak? Atau salah? Jadi kurikulum itu merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Kak Maskun. Pokoknya jago sudah. Itu DP kurikulum. Ya. Jadi kita patokannya di sini kakak, kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar? Definisi di bawah ini. Kalau lalu kan kita pakai apa ya? KKM. Ya, kalau sekarang KKTP. Ayo. Apakah ini benar atau salah? Silakan. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah? Ayo. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas. Jadi aktivitas ya untuk menguasai keterampilan. Ayo silakan Kak Yaya. Benar Kak. Oke, alasannya Kak. Silakan kalau benar. Jadi kurikulum merupakan seperangkat aktivitas. Jadi di kurikulum itu kan sudah kayak macam kurikulum terbaru, ada 4 elemen kan yang. Oke. Tidak ada suara kayak Yaya. Tes. Oke, silakan Kak Yaya. Jadi kurikulum yang terbaru itu ada 4 elemen yang sudah ditentukan. Tinggal bagaimana guru memodifikasi atau merancang gerak-gerak untuk diberikan ke peserta didik. Oke. Harus dikuasai jadi harus dikuasai oleh peserta didik. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yaya. Ada lagi? Oke ya. Apa yang dikatakan oleh Kak Yaya itu dalam pemahaman konteks yang kurikulum merdeka. Seperti itu ya, kurikulum merdeka. Dan seterusnya. Mungkin kurikulum 2013 juga. Ya. Jadi kalau kita lihat dari kurikulum merupakan seperangkat, ingat ya, seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Jadi ini kakak jawabannya. Ya, jawabannya salah kakak. Ya, dia seperangkat aktivitas. Ya, seperangkat aktivitas untuk menguasai. Ada kata menguasai keterampilan. Harusnya kita bagaimana kita belajar dari awal, menghamba pada murid, berharap bahwa murid itu bergerak tanpa ada intimidasi, tanpa ada diskriminasi, tanpa ada adil gender dan seterusnya. Jadi di kurikulum ini kakak akan selalu bagaimana memfasilitasi, ya. Jadi bukan menguasai keterampilan seperti itu. Ya. Bergerak dulu mereka kakak. Ya. Masalah prestasi dan seterusnya, ya itu akan berbawaan. Ya. Seperti itu. Nah, apakah buku teks ini
peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Ayo. Ayo. Buku teks peserta dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Satu orang saja, salah atau benar, itu saja. Ayo di kolom chat, isi saja salah atau benar. Nanti kita akan sesuaikan dengan apa yang ada. Seperti itu di backward design materi. Ayo. Ayo kakak-kakak. Apakah buku teks peserta didik ini dapat dikatakan adalah suatu kurikulum? Buku teks ini kurikulum tidak? Buku teks itu kurikulum tidak? Oke, silakan Kak Ser. Tidak tepat, Kak. Ya. Karena buku teks itu adalah salah satu komponen dalam proses pembelajaran. Ya. Tetapi Oke. bukan keseluruhan dari, tapi itu buku teks tidak keseluruhan dari kurikulum. Terima kasih, Oke, Kak. luar biasa. Ya, jelas apa yang dikatakan oleh Kak Servi. Buku itu cuma dia punya bawaan. Ya kan? Dia bukan dalam satu kurikulum. Jadi jawabannya memang salah. Ya. Nah, sekarang kita sudah berbagai inovasi kakak-kakak. Ya. Bahkan di saya kalau kemarin di video saya tidak pakai lagi presensi yang di dalam bentuk buku, tidak. So berbasis digital semua. Ya. Ada juga buku digital, ada referensi-referensi lain. Ya, yang tentunya bagaimana inovasi-inovasi kita sebagai guru untuk selalu istilahnya kalau orang bilang ini, woi jago itu tipe guru, semua dia mendapat. DP strategi dia mendapat seperti itu. Ya. Yang berikut ini, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan dan sikap. Betul atau tidak? Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari. Kuncinya di situ. Ayo. Ayo, silakan. Tidak apa-apa. Kita di sini belajar sama-sama. Apakah kurikulum ini adalah suatu standar untuk mengetahui apakah apa yang peserta didik harus pelajari? Artinya patokan ini ya, kalau dari bahasanya ini, kurikulum ini sebagai patokan tidak? Ayo, benar atau salah? Kurikulum lebih dari sekedar standar. Ya, benar atau salah? Kurikulum ini patokan atau tidak? Itu saja kuncinya. Orang patokan atau tidak? Kalau bicara patokan kan yang jelas sudah mengetahui peserta harus dipelajari, yang betul keterampilan, sikap dan seterusnya. Atau kurikulum ini acuan atau tidak? Seperti itu. Ayo. Sebagai acuan tidak ini tentang kurikulum? Silakan Kak Servi. Nah, untuk kurikulum ini ya tidak semua benar untuk menjadi acuan. Tetapi kurikulum itu adalah suatu rencana pembelajaran yang menyeluruh untuk mengatur aspek pembelajaran. Terima kasih, Kak. Berarti masuk kalau begitu. Karena dia mengatur aspek pembelajaran. Jadi mengatur itu ya meliputi ini keterampilan, pengetahuan dan sikap. Berarti apa yang dikatakan oleh Kak Servi itu masuk sebenarnya. Ayo silakan Kak Maskun.
Ya, terima kasih Kak. Kalau menurut saya ini yang ketiga, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus belajar, mengikuti keterampilan, pengetahuan dan sikap, itu masuk Kak. Kalau saya masuk. Masuk. Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh Kak Maskur dari kata ini dan yang disampaikan oleh Kak Servi, saya bisa menganalisa seperti itu. Ya. Iya, karena tanpa kurikulum kita tidak bisa merancang proses pembelajaran. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Kak Irman. Ya, jadi masuk karena tanpa kurikulum kita tidak bisa merancang proses pembelajaran. Jadi jelas ya, saya beri aplaus buat kakak-kakak yang sudah berpartisipasi luar biasa hari ini. Kita selalu bertukar pikiran, selalu memahami, ya, selalu menganalisa apa yang ditampilkan dalam slide ini. Ya, dan jelas dari 3 statement ini kakak-kakak memang jelas kurikulum itu apa yang disampaikan oleh Kak Irman. Kalau tidak ada kurikulum terang bagaimana, ya kan? Tanpa kurikulum kita tidak bisa merancang proses pembelajaran, ya kan? Jadi memang kurikulum ini apa yang disampaikan oleh Kak Servi tadi mencakup ke hal-hal yang keterampilan, pengetahuan dan sikap seperti itu. Mau dari dulu kamar, tidak mau lari, Cuma kalau di IKM ini lebih dia kasih leluasa kepada guru-guru. Bagaimana cara metode kita. Yang tentunya harus ada tolak ukurnya. Tolak ukurnya itu apa? Ya asesmen, diagnostik. Ya, kita diagnosa dulu ini siswa-siswanya. Baru itu kita terapkan seperti itu. Jangan kita tidak asesmen, kita sudah terapkan. Alhasil ketika di proses pembelajaran sudah di akhir dapat tahu kamari, Pak Guru saya tidak suka ini, Pak Guru saya tidak suka yang begini. Berarti dia tidak asesmen itu dari awal. Seperti itu. Oke, berikut. Ini. Ya, ini kakak-kakak. Ya, ini. Ini komponen. Ya. Kurikulum satuan pendidikan. Ya. Jadi kurikulum satuan pendidikan, komponen kurikulum satuan pendidikan yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan itu terdiri atas karakteristik satuan pendidikan, yang kemudian visi, ya, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Ya. Terus pengorganisasian, ya, pengorganisasian pembelajaran. Ada kombel kan di sekolah ya. Nah, terus ada perencanaan. Ada, yaitu ada, dan perencanaan pembelajaran. Ya, jadi komponen-komponen ini bekerja secara bersama-sama untuk membentuk kurikulum yang komprehensif, ya, dan mengarah pada tujuan yang hendak dicapai dalam implementasinya. Jadi dari komponen-komponen ini apa yang dikatakan oleh di sumber Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, yaitu ada visi dan misi dan tujuan. Nah, komponennya ini yang pertama ini struktur kurikulum. Yang kedua capaian pembelajaran. Pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, dan terakhir kurikulum satuan pendidikan. KSP. Ini yang biasa kita bahas di Kombel. Kalau saya sudah di KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Itu ada 3 bab yang kita bicarakan. Kalau kakak kalau sudah masuk di kurikulum, ya, itu kakak akan membahas, menganalisa, ya, melihat dari lingkungan sekitar sekolah, kira-kira apa yang kita angkat dari lingkungan sekolah ini, dengan menerapkan kurikulum yang sudah ditentukan seperti itu. Ya. Jadi ini struktur kurikulumnya, capaian pembelajaran dan asesmen. Sekali lagi pembelajaran dan asesmen, baru penggunaan perangkat ajar. Ini biasa kita bahas-bahas di Kombel. Ya. Yang berikut, saya next ya. Ini. Ya, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Ya, agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik.
Ya toh, apa yang disampaikan oleh Kak Irfan. Karakteristik peserta didik. Ya. Dan satuan pendidikannya. Berarti lingkungan sekolah. Di satuan pendidikan itu. Bagaimana dia punya guru-guru. Kita bicara modal kemarin, modal aset. Ya. Atau ada aset manusia, ada modal manusia, modal finansial, dan seterusnya. Itu kita bahas. Untuk apa? Ya, menentukan ini kurikulum operasional. Ya, ini bisa menjadi kabar gembira kakak-kakak. Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di nama peserta didik tinggal. Seperti itu. Saya kemarin karena saya di wilayah Telaga, itu wilayah perkotaan, saya masukkan di KOSP itu, olahraga digital, olahraga elektronik atau e-sport. Ya, yang tadinya e-sport ini dikatakan bahwa olahraga yang negatifnya banyak. Tapi setelah saya pelajari, olahraga e-sport itu ternyata kalau dia kecanduan, jadi overtraining istilahnya. Kalau macam orang main bola 10 jam bagaimana? Mati toh. Begitu juga main game. Kalau dia main game e-sport itu sampai 10-20 jam, ya jelas dia kecanduan dan berbahaya. Makanya diatur seperti itu. Nah, kita sebagai guru olahraga jangan langsung beranggap negatif seperti itu. Kita mengatur, kita atur seperti itu. Nah, itu kalau yang saya kembangkan di operasional kemarin. Dan alhamdulillah anak-anak itu antusiasnya, mereka belajar dulu baru itu. Ada clue-nya seperti itu. Nah, itu contoh seperti itu. Jadi kita menyusun program yang relevan. Ya, dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Mungkin kalau di daerah pegunungan atau daerah pesisir pantai, ya kita menerapkan apa seperti itu. Kalau di pegunungan lebih ke arah olahraga fisik, mungkin ya. Kalau kayak bilang fisiknya harus ini. Aset pengetahuan dalam proses pembelajaran PJOK masih minim, apalagi dalam kurikulum. Ini yang disampaikan oleh Kak Irman ya. Aset pengetahuan dalam proses pembelajaran PJOK yang masih minim, apalagi dalam kurikulum Merdeka. Ya, kalau bicara asetnya masih minim atau apa, ya kita menggunakan aset based thinking kakak. Bagaimana kita memodifikasi atau mencari suatu pengembangan untuk bisa memfasilitasi anak-anak, untuk bisa memfasilitasi peserta didik. Jadi kita harus optimis kakak. Seperti itu. Ya, kita sudah mempelajari aset based thinking, memanfaatkan dalam situasi apapun, dengan kondisi apapun, dengan melihat ada modal-modal 7 aset yang kita sudah pelajari kemarin. Seperti itu. Ya. Oke, jadi ini next. Mari kita berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum. Bapak Ibu sudah menyusun kurikulum, kakak sudah menyusun kurikulum? Ya. Yang perangkat. Ya. Ada perangkat, KOSP, kurikulum operasional, ada P5-nya dan seterusnya. Tadi Kak Mentari atau Kak Nidia yang menanyakan P5 dan seterusnya, itu program-program. Nah, kita di PJOK ada seperti itu. Kalau PJOK Kak, P5 itu mau bagian baik mana dorang? Kalau PJOK dia di bergaya hidup berkelanjutan. Di situ. Ada di elemen di gaya hidup berkelanjutan. Jadi kita menerapkan, kalau saya kemarin senam profil pelajar Pancasila. Ya, siswa bugar di situ. Jadi gaya hidup berkelanjutannya tercapai, tujuannya tercapai. Karena berkelanjutan itu kedepannya seperti apa mereka? Ya jelas bugar seperti itu. Itu kuncinya, simpel saja kakak. Oh, siap. Nah, jadi ini. Ayo kakak kita berbagi cerita tentang kurikulum PJOK, ya, menyusun kurikulum PJOK. Nah, ini yang pertama kakak. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum pembelajaran? Oke. Ayo. Program ini, cara program. Bisa bikin program kan?
Misalnya program 1 minggu atau Sabtu Minggu Senam pagi, ya itu PJOK kan? Atau Jumat sehat. Nah, bagaimana Bapak Ibu merancang program sebagai bagian dari pengembangan kurikulum? Ayo. Menjadi canggih-canggih ini guru-guru olahraga. So menjadi jago-jago ini guru-guru olahraga. So menjadi guru olahraga yang berinovasi. Ayo Kamaskun, mungkin ada cerita tentang program-program Kamaskun yang sudah Kamaskun lakukan, atau ada pengalaman tentang menyusun program, atau Kak Yahya ini saya tahu di organisasi luar biasa yang sudah bisa menyusun program. Nah, di kurikulum juga ada Kak. Apakah ada yang sudah melakukan atau yang akan melakukan atau yang belum melakukan dan akan seperti itu? Ayo. Satu saja, satu orang. Ya. Ceritakan tentang programnya seperti itu. Ayo. Jadi bagaimana kakak-kakaknya? Ya, silakan Kak Irman. Ya, terima kasih. Ada suara Pak? Ada Kak. Jadi untuk program kurikulum merdeka untuk PJOK, kalau di sekolah kami itu biasa kalau di sekolah ada namanya ekskul hari Jumat, setelah mungkin kalau kita di sekolah setelah sholat Jumat kita mengadakan ekskul untuk pengembangan diri. Jadi ada beberapa cabang olahraga di situ, ada volleyball, tergantung apa fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, biasa juga kalau kita tiap hari Jumat ada namanya senam. Kita mengadakan senam bersama pagi-pagi, senam pagi, tapi kita bergantian dengan zikir. Mungkin minggu ini kita zikir, minggu depan kita senam. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Irman yang sudah mewakili dari slide ini. Ya. Yang berikut nanti sebentar kita akan rampungkan. Nah, ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Kak Irman tadi, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Ya. Jadi programnya sudah ini programnya bagus. Ya. Yang kedua, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Tadi Kak Irman bilang ada sholat, zikir, dan seterusnya, ada kegiatan ekstra, kurikuler setelah pembelajaran. Kalau setelah pembelajaran itu kegiatan ekstra. Ya. Nah, jadi dari kegiatan-kegiatan yang tadi, apa saja yang selama ini menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Mungkin saya antar ya, kalau bicara tentang apa yang disampaikan oleh Kak Irman, saya bisa menganalisis. Nah, ternyata dari kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh Kak Irman, yang dijelaskan oleh Kak Irman, ada mental di situ. Ya, mulai dari berzikir dan seterusnya, mental terbentuk. Kegiatan aktivitas ekstrakurikuler yang dilakukan, fisiknya terbentuk. Ya, dia bernilai dan untuk dipelajari murid di dalam kelas PJOK. Yang tentunya di kelas PJOK akan terbentuk itu. Seperti itu. Iya kan? Jadi dari apa yang dikatakan oleh Kak Irman, yang disampaikan oleh Kak Irman, nah tentu ya menjadi suatu yang bernilai. Ya. Dan untuk dipelajari di kelas PJOK.
Yang berikut yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan ya, itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Sekarang kan Kak Irman sudah programnya Kak Irman sudah ada Jumat, ada zikir, ada kaitkan juga setelah zikir ada kegiatan-kegiatan ekstra dan seterusnya. Nah, bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Maka saya masuk di dalam ini, dalam kurikulum. Di mana? Di dalam pembelajaran. Ya, di mata pelajaran. Bagaimana? Ya, kalau bicara pengembangan berarti sudah ada produknya, hasilnya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita bicara bagaimana mengintegrasikan, misalnya program tadi ekstrakurikuler ya, bola voli dan seterusnya. Ya, tentunya kalau dimasukkan di mata pelajaran, oke, silakan Kak Irman. Mungkin Kak Irman bisa jelaskan. Ya, terima kasih. Ya, baiklah saya akan menjelaskan sedikit yang ditanyakan bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pembelajaran pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Baiklah, jadi saya melanjutkan untuk program saya tadi. Kalau saya kan tadi kan eskul, saya ambil eskul. Biasa kan ada di situ dalam cabang olahraga volleyball. Biasa kalau kita kaitkan dalam pembelajaran PJOK, mungkin karena adanya itu eskul, pada saat kita masuk pembelajaran PJOK mereka lebih sudah ada dasar-dasar dalam permainan di bola voli. Mereka sudah ada dasar-dasar keterampilan yang mereka ketahui adanya ekskul. Mungkin itu ada kaitannya dengan kurikulum mata pelajaran PJOK. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Herman. Berarti kita kembali lagi bicara tentang karakteristik, iya kan? Karakteristiknya sudah Kak Irman sudah bisa analisa, ya. Dan bermaknanya, berarti bola voli ini favorit di sekolah Kak Irman. Karakteristiknya muncul seperti itu. Dan proses pengembangannya itu sudah bisa kita lakukan, sudah bisa kita analisa seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Kak Irman, dia sudah mengarah ya, semua ke dalam proses pengembangan. Ya. Seperti itu. Jadi kita next seperti itu. Nah ini 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Ini kakak, ada 6. Ya, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jelas kan apa yang disampaikan oleh Kak Irman. Jadi yang mempengaruhi pengembangan program PJOK itu yang pertama karakteristik ya, dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua konteks masyarakat. Yang seperti apa konteks masyarakat? Mungkin ketika dia bermain bola voli, ketika dia bermain dalam pembelajaran bola voli, lebih dia bermakna lagi, pemahamannya secara bermakna. Mungkin dia bisa tampil di masyarakat, dia bisa, oh ini gerakan seperti ini. Dia bisa explore lah. Iya kan? Di masyarakat itu dia bisa explore. Oh, saya biasa ditoser, saya passing. Ya, biasa dia menjelaskan seperti itu. Dan bahkan dia bermain seperti itu. Dan ikut pertandingan-pertandingan. Nah, itu sudah bermakna, sudah bermasyarakat seperti itu. Jadi konteks masyarakat. Yang berikut waktu. Waktu kan. Jadi kalau di dalam faktor yang mempengaruhi pengembangan juga itu waktu. Yang kedua alokasi dan jam pelajaran. Nah, alokasi ini biasanya kalau kakak-kakak menentukan jam pembelajaran itu terkadang di dalam pengembangan itu juga merasa ya saya juga sering mengabaikan itu ya, di dalam menyusun yang mempengaruhi itu pengembangan ketika saya melakukan analisa atau pengembangan dalam pembelajaran. Baru cakupan dan tahapan. Yang terakhir teknologi. Fasilitas ya Kak Irman ya. Masih kalau di wilayah Kak Irman mungkin Kak Irman selalu mengangkat itu fasilitas. Suka sekali main bola voli, fasilitas tidak ada begitu. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan. Jadi seperti itu. Ya, biasanya dalam kegiatan program KKS yang turun lapangan salah satu contoh kontes masyarakat. Ya, betul.
Oh, ada KKS ya. KKS sekarang MBKM kalau sudah digabung itu. PPL dengan KKS kalau tidak salah. Ya, seperti itu, betul. Konteks masyarakat. Oke, kita masuk di aktivitas 3 ya, karakteristik utama kurikulum merdeka dan aktualisasi KHD dalam pendidikan nasional. Ya, jadi ini. Kita next ya. Nah, menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Ayo. Yang selama ini tren bicara-bicara ini, kata kuncinya apa? Ya. Oke, silakan Kak Maskun. Iya Kak, terima kasih. Kalau menurut saya Kak, selama ini kita bahas dari awal untuk malam ini itu tentang karakteristik peserta didik. Itu Kak. Ya, terima kasih. Ya. Biar yang sebelumnya, yang di modul-modul sebelumnya, kata kunci apa? Ayo. Kebutuhan peserta didik. Ya. Jadi kakak-kakak, oh silakan Kak Yaya, ayo. Berpusat ke peserta didik, Kak. Lebih berpusat lagi ke peserta didik. Ya. Kak Husain, ayo silakan. Berpusat peserta didik. Oke, terima kasih Kak. Kalau menurut saya, kata kuncinya itu bagaimana peserta didik ini bisa mencapai tujuan dalam PJOK. Kemudian yang selanjutnya untuk para pengajar PJOK ini banyak melakukan desain-desain atau apa namanya begitu kan? Inovasi. Inovasi untuk mapel PJOK. Terima Luar kasih, biasa. Saya harap guru PJOK itu selalu berinovasi, ya. Apa yang disampaikan oleh Kak Husain, keren. Saya kasih aplaus. Ya, baik Kakak. Untuk kata kuncinya, semua apa yang disampaikan oleh Kakak memang sudah betul, ya. Nah, sudah betul. Apalagi kita harus menghamba kepada murid. Nah, itu filosofi KHD seperti itu Kakak. Oke, kita next ya. Ini apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni ini. Yang pertama, fokus pada materi esensial. Jadi muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Jadi fokus di materi esensial. Ya. Kalau sekarang itu sudah permainan bola besar, bola kecil gabung. Beda ya. Permainan bola besar, bola kecil, invasi, permainan net. Seperti itu. Iya. Ya. Seperti itu kan? Jadi ini ya. Karakteristik kurikulum merdeka. Kalau di PJOK ya. Kalau saya bahas tadi di PJOK. Kalau ini secara umum ya. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Ini kurikulum merdeka. Ya. Kalau kata kuncinya tadi menghamba pada murid dan seterusnya, ini penjabarannya ini. Ya. Jadi di kurikulum merdeka itu fokus pada materi esensial. Dan yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Kalau mau kasih nilai 80-90, bagaimana menilai karakter? Mas. Sekarang kalau asesmennya bagaimana? Masih 80, 90 dan seterusnya. Tetap ada ya? Ada. Ya, ada ya. Nah, tapi harus kita berinovasi, kita buat metodenya, kita konversi. Jangan kita sampaikan kepada orang tua, DP nilai 100, DP nilai 70, DP nilai 70. Nah, itu kan, orang semua beranggapan itu, berantas sekali. Tapi ada kata-kata yang mungkin bisa memahami karakteristik atau pengembangan kompetensi karakter. Itu mulai dia sudah berkembang, belum berkembang sesuai harapan, seperti itu. Ya, jadi pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Jadi jangan langsung tembak ditampak. Kalau kamu langsung bilang, kalau langsung nilai dan seterusnya, jangan seperti itu. Ada tahapan-tahapannya. Ya.
Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Nah, ini sudah fleksibilitas tidak pembelajaran kita? Ya. Sudah istilahnya kalau kayak bilang menghamba pada murid. Nah, ini fleksibilitas pembelajaran. Jadi kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik. Bebas orang kakak-kakak. Ya kan? Tapi ada capaiannya seperti itu. Kak Hussein bilang senam roll depan mampu melakukan senam roll depan 2 kali berturut-turut. Ya bebas. Ya. Tapi lihat dulu, kita asesmennya dulu. Mampu tidak orang melakukan senam? Kalau ada sebagian 50% tidak mampu, turunkan lagi. Nah, itu kita mengembangkan. Iya kan? Nah, kalau misalnya dia mampu semua, nah, tambah, kita berikan ekstensi dia. Oh, senamnya 2 kali. Gitu. Jadi itu fleksibilitas. Kita harus fleksibilitas. Jadi kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik. Jadi harus kita lihat kompetensi peserta didik dulu berdasarkan asesmen. Kalau Kak Irman servis di bola voli masih servis bawah, semua tapi di asesmen anak-anak sudah jago servis atas, ya kita langsung saja ke servis atas. Meskipun di capaian pembelajarannya itu paling rendahnya servis bawah, paling ininya servis bawah, tapi kita berfleksibilitas, maksudnya fleksibilitas pembelajaran. Jadi bebas kakak, kita bisa menentukan koridornya, tapi ada koridornya seperti itu. Bebas kita melakukan ini, tapi ada koridornya yang tentunya melalui berdasarkan asesmen supaya kita terarah seperti itu. Kalau dikatakan oleh Kak Hussein, selalu berinovasi. Guru-guru olahraganya selalu berinovasi. Ya, jadi itu. Ya, ini karakteristik dan satuan pendidikan dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Jadi kita harus analisa melalui kurikulum operasional satuan pendidikan. Oke, kita next ya. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Ini pernyataan Ki Hajar ya. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik bagi manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dalam kurung bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kira-kira dari apa yang dikatakan oleh Ki Hajar ini, ada statement apa yang kakak-kakak sampaikan? Ada hal apa yang ingin kakak sampaikan terkait dengan pernyataan dari Ki Hajar ini? Kalau di dalam pembelajaran PJOK bagaimana? Kalau di luar konteks pembelajaran PJOK bagaimana? Karena di kurikulum merdeka patokannya, bukan patokannya ya, ada esensi yang harus kita ketahui ya, yaitu tentang pemikiran Ki Hajar ya, secara lebih jauh. Setelah kita lihat dari pemikiran Ki Hajar ini, ternyata menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Ya. Anak-anak itu dorang lahir kamari sudah ada kodrat, ya kan? Sudah artinya bukan mereka itu sudah lahir dengan kertas kosong yang punya samar-samar seperti itu. Kertas kosong yang punya samar-samar. Nah, kita sebagai penuntun, kita sebagai guru, ya kita menebalkan itu. Kita kasih tebal dia. Ya. Saya antar, misalnya, ada seorang anak, kita lihat dia punya kodrat ini itu, dia potensi di sepak bola, tapi dia pemain takraw. Tapi kalau kita lihat dari ini, dia lebih potensi di sepak bola. Sudah ada samar-samar, kita hanya menebalkan kakak. Seperti itu. Kalau di dalam olahraga. Dan yang jelas
di sini harus bermain. Ya, kalau menurut saya kodrat anak dalam olahraga tergantung lingkungan. Nah, itu kodrat zaman. Ada kodrat alam, kodrat zaman seperti itu. Jadi ada kodrat zaman juga, Kak Irman. Ya, kalau sekarang kalau kodrat zaman sudah zaman digital, ya, lingkungannya sudah lingkungan digital seperti itu. Jadi ada kodrat segala kodrat alam dan zaman. Kalau kodrat zaman ya kita harus menyesuaikan dengan kodrat sekarang, kodrat zaman seperti itu. Ya. Oleh sebab itu pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat ya, yang ada pada anak-anak agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hanya di pelaku, lakunya itu dia punya yang dijaga bekek. Kita tuntun itu ya, DP dasar jangan, nanti dia akan berjalan dengan sendirinya. Ya. Akan hidup dan tumbuh ya kekuatan kodrat. Ya. Anak lahir tahun 90-an berbeda dengan lahir tahun 2024. Sepakat atau tidak? Kalau saya sepakat. Yang lahir tahun 90-an dengan lahir tahun 2024, generasi Z, generasi Gen Z ya. Seperti itu. Generasi Alpha kalau tidak salah. Kalau kita sudah di generasi Alpha. Jadi 4 kali lipat mereka. Ya. Kalau ada kita masih siaran-siaran langsung, mereka sudah pakai, mungkin saya tidak bisa ini ya, luar biasa. Seperti itu. 2 kali lipat istilahnya dari apa yang kita tahu seperti itu. Nah ini jadi diangkat lagi ini Ki Hajar ya, statement dari Ki Hajar ini. Jadi menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak seperti itu. Ya, oke, kakak-kakak, pada akhir sesi ini kira-kira saya ingin apa ya? Merefleksikan dulu ya, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi pada akhir sesi ini Bapak Ibu yaitu memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka ya, serta keterkaitannya dengan pemikiran KHD. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi di sesi ini kakak-kakak, di akhir sesi ini, saya berharap 3 ini sudah kakak-kakak kuasai. Ya, bagaimana kita memahami pengembangan kurikulum PJOK. Seperti apa ini kurikulum PJOK? Dan itu sudah kita pelajari sebelumnya. Kita sudah pelajari di slide-slide sebelumnya. Ya. Ternyata bebas ya. Ya, sudah ada CP-nya. Turun dari TP dan kalau tujuan pembelajaran kita tinggal melihat karakteristik peserta apa yang disampaikan oleh Kak Irman. Dan yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program. Ya. Kakak-kakak nantinya ada juga di modul selanjutnya, kalau tidak salah di modul 3 itu ada program-program. Nanti kakak-kakak menyusun program yang ada di sekolah kakak-kakak. Jadi buat dulu DP program. Program apa? Misalnya Sabtu Minggu olahraga. Atau Sabtu Minggu naik turun tangga. Kalau lantai 2 dia punya sekolah naik turun tangga. Nah itu program-program. Kalau saya punya program kemarin itu, programnya saya punya nama sendiri. Azwar. A itu ayo, Z itu zumba, W itu wujudkan, A itu aktivitas, R itu rutin. Jadi saya penama sendiri, saya backing dia punya program. Jadi Azur itu ayo zumba wujudkan aktivitas rutin. Alhasil saya punya program itu ya disukai oleh teman-teman guru. Dan itu kita bahas di Kombel kakak. Jadi kalau Kak Husain mau buat program, nanti programnya itu dibahas di Kombel. Kombel itu bukan berarti kita saling tidak. Itu ketika ada permasalahan yang sama, kita bahas di situ. Bagaimana yang tujuannya mencari kenyamanan buat ekosistem pembelajaran yang ada di sekolah. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya.
Jadi saya yakin dan percaya kakak mampu menerapkan program-program yang ada di sekolah kakak, mampu memahami pengembangan kurikulum kakak yang tadinya dari KTSP, K13 dan sekarang kurikulum Merdeka yang super duper luar biasa. Dia punya leluasa kita terhadap bagaimana menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan yang tentunya kita harus memahami 3 karakteristik utama, ya, 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka seperti itu, ya. Jadi yang dari fokus pada materi yang esensialnya itu, ya tentunya kalau materinya PJOK, terus pengembangan konteks karakter, ya lebih ke karakternya seperti itu, dan yang terakhir ya fleksibilitas pembelajaran. Jadi bagaimana kita fleksibilitas saja pembelajaran. Kakak tidak, kalau ada istilahnya Kak DP modul harus sama, semua sekolah harus sama, tidak, beda kakak. Kita menyesuaikan apa yang ada di sekolah. Kita asesmen dulu. Fleksibilitas kakak. Jadi itu ya karakteristik utama dalam kurikulum Merdeka. Sudah kakak kan? Kalau kurikulum Merdeka sudah ada fleksibilitas pembelajarannya. Baru dia punya pengembangan itu kompetensi lebih ke karakter seperti itu. Kalau orang bicara kompetensi ke unjuk kerjanya, nah ini sudah lebih ke karakternya seperti itu. Oke kakak. Jangan lupa juga kakak di modul selanjutnya itu ada, kalau tidak salah di modul 2 itu kita mau buat video ya. Oke, kita next ya. Oke, terima kasih ya, sudah selesai ya. Sebagai tambahan kakak untuk video 30 menit itu silakan kakak buatkan natural saja kakak, yang apa yang kakak pelajari, yang kakak berikan ke anak-anak ya. Terserah mau pakai metode apa, model apa, mau pakai dalam bentuk kurikulum apa dan seterusnya. Yang saya minta videonya utuh 30 menit. Nanti kita akan analisa bersama-sama ya. Baru kita buat dalam bentuk backward design. Nanti kita akan bahas dalam bentuk backward design. Insya Allah kita ketemu di luring nanti. Oke, jadi kakak alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada kakak dan insya Allah kita ketemu lagi di modul 1.6 yang nantinya kakak akan membuat RPP. Kita akan membahas RPP-nya. Sorry, bukan RPP, modul ajar ya. Kita akan bahas modul ajarnya. Jadi kakak harus modul ajar kita harus menampilkan modul ajar kakak, baru kita bahas sama-sama. Kita saling memberikan masukan, selalu melihat posisi-posisi yang mana harus kita taruh seperti itu. Usahakan lebih berkualitas dan lebih mantap lagi seperti itu. Oke, saya stop share ya. Saya stop record dulu. Dan terima kasih kepada semua yang hadir dalam ruang virtual ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.